Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Coba lihat gestur tubuh saya. Yeah. Waktu perempuan itu menunjuk-nunjuk dengan maki-maki ke saya cuma geleng-geleng kepala. Jadi saya bilang saya tepis DP jari untuk tunjuk saya adalah saya menepis kekurang ajarannya dia. Keresahan, kegelisahan, problematika seputar Maluku Utara dan solusinya hanya di Inomacarita. Ino Famapolu, Fosigise, Fajaru, Nurlela Sarif, Najarita, Cabu Jotabia, Suku Dofu-Dofu, Baba Seema, Yaya Segoa. Kembali lagi dalam channel podcast Inomacarita. Mari torang bacarita tentang keresahan, kegelisahan, problematika seputar Maluku Utara dan mudah-mudahan ton dapat DP solusi. Seperti biasa bersama saya Nurlela Sarif di Inomacarita, torang akan selalu hadirkan tema-tema yang mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk torang semua. Jangan lupa bahoba dan faduli Inomacarita, like, subscribe dan share tetap untuk Inomacarita. Nah, di Inomacarita sebagai tuan rumah saya selalu kedatangan tamu, dan tamu kali ini belum lama ini lagi viral. Ya, lagi jadi viral. Tong sapa dulu. Kabar do kasa koas? Alhamdulillah baik Cinel. Kabar baik koase? Suku dofu-dofu koas mau datang. Siap. Ini tong bacarita sadiki koas. Memang harus Ini bercerita. harus mesti bercerita. Harus bercerita. Ya koase. Nah ini kan belum lama ini koas. Ya ini masih suasana Idul Adha. Yalah. Saya mohon maaf lahir batin dulu. Ya. Mudah-mudahan hari raya kurban ini Amin. segala perjalanan ibadah orang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Koas minal aidin wal faidin juga untuk koas. Tapi ya koas ini tomba carita kaitan dengan ya seperti biasa sudah situasi ini kan publik ini resah koas. Ya. Publik resah, ada batasan kesana kamari. Ya, batasi orang nongkrong. Ya. Batasi orang berjalan, suruh orang tidur di rumah bawa diam. Nah ini kan kalau koas melihat ini bagaimana dalam situasi ini? Memang pasti rasa tidak enak, toh rasa tidak enak dibatasi, siapapun dia dibatasi ini, dibatasi itu. Yang tadinya aktivitas bisa bebas dan lain sebagainya, memang ketika dibatasi kita orang pasti rasa tidak enak, dan saya memaklumi bahwa masyarakat pasti merasakan itu. Cuma karena ini adalah masa pandemi, ya, jadi inilah yang kita orang kasih mengerti di masyarakat bahwa karena itu masa pandemi, maka ini harus ada pembatasan sesuai dengan DP protokol, istilahnya DP protokol kesehatan itu. Dia meminta untuk kita orang kurangi mobilitas, hindari kerumunan dan seterusnya begitu. Jadi itu yang membuat, tapi kita orang memahami pembatasan. Nah untuk kota Ternate kita orang pembatasan tersama dengan daerah lain. Tong masih mesti bersyukur jadi ada kebijakan walaupun orang zona merah misalnya dalam 3 minggu terakhir ini. Toh kalau di daerah lain zona merah disekat sana sini, kendaraan juga terbisa lewat di daerah itu, wilayah itu. Nah tapi kita orang ketua Satgas dalam wali kota, dia ambil kebijakan kita orang bisa beraktivitas tapi batas sampai jam 22. No, kalau jam 22.00 kan malam, jam 10 malam itu kan rata-rata orang sulalah sudah. Jadi kita ambil kebijakan begitu. Jadi sebenarnya tidak batasi sampai seketat itu. Kemudian kalau kita orang misalnya orang ada operasi, lakukan operasi pendisiplinan dan penegakan hukum pun orang tidak membatasi, orang hanya mengingatkan masyarakat sebaiknya di rumah saja. Jadi orang kasih, kalau ada yang kerumunan, kita orang urai dia. Jangan terlalu ngoni baku dekat dan segala macam, karena itu risikonya tinggi sekali. Karena orang di zona merah ini zona risiko tinggi. Kalau di masa normal, misalnya zona hijau, boleh, tidak akan dibatasi. Koas di Satgas posisinya sebagai apa? Saya sebagai koordinator bidang penegakan hukum dan pendisiplinan. Koordinator bidang penegakan hukum dan pendisiplinan. Jadi biasanya dong panggil dong bilang korbit gakum. Korbit gakum. Jadi memang khusus dia disiplin ini koas bagian sudah so hampir 1 tahun lebih. Koas hampir 1 tahun lebih. Siap. Ya kerjanya rajia bikin
masyarakat disiplin. Pengalaman selama ini bagaimana Koas? Memang untuk kita orang lakukan pendisiplinan ini baru pada saat zona merah. Zona merah itu tiap hari. Ini 3 minggu terakhir ini. Tapi waktu kita orang pada masa yang lalu, beberapa bulan lalu, zona hijau, zona kuning, orange, kemudian turun zona kuning, zona hijau, itu kita orang berikan ini. Jadi waktu zona hijau, anak-anak sekolah tadi tong kasih masuk. Ada pertemuan umum pertemuan di sekolah, kayak gitu. Akhirnya aktivitas seperti biasa. Nah, cuma karena orang zona merah, akhirnya aktivitas ini dibatasi tadi yang Cinel bilang, masyarakat resah. Nah, apalagi secara nasional di Jawa sana diberikan, Jawa dan Bali terutama dong kasih berlakukan PPKM yang ketat. Tapi kalau orang sini tak ada. Orang sini masih melihat kearifan lokal, psikologis masyarakat, dinamika yang ada. Kita terima karena orang diskusikan dulu baru keluar kebijakan tentang pembatasan waktu itu. Padahal kalau di daerah lain pembatasan waktunya jam 8 malam selesai. Orang sini masih jam 22. Cuman memang juga jam 22 mereka bilang, orang ini baru lapas Isa baru tong keluar. Kalau baru dulu sadiki jam 10 so bubar bagaimana? Saya mengerti, kita orang mengerti karena memang tompe kebiasaan sini. Orang lebih santai di atas jam-jam begitu. Tompe biasa. Tapi kalau di daerah Yogyakarta misalnya saya pernah di sana, itu jam 8 orang sudah ada. Yang ada tuh saya di jalan baku dapat orang Ternate yang dulu pinggir jalan. Orang Jogja itu tak ada. Cuma tuh sini biasa orang Ternate itu mesti dulu di pinggir jalan. Nah ini juga budaya juga. Tapi tong paham itu, makanya kita orang kasih jam 22. Itu tong so bahas. Untuk pembatasan ini ada yang berpendapat jam 8, ada yang berpendapat jam 18. Tapi tong ada yang sudah ambil kebijakan jam 22. Ini Ton cerita nih, saya mau ingin Koas cerita, ini kan video yang berkembang tuh dan Koas dapat dia marah-marah. Nah ini sebenarnya bagaimana nih sampai bisa dapat dia marah-marah tuh di video itu? Ini bagaimana, coba Koas cerita sedikit. Cinel, saya berterima kasih siapapun kritik dengan apa saya sudah terbiasa. Dalam tugas di lapangan saya dapat tantangan 2 tahun Cinel, dari mulai di gugus tugas nama gugus tugas sampai satgas saya ditempatkan di tempat yang begini untuk memimpin teman-teman yang lain dari TNI, polisi dan sebagainya seperti itu. Jadi cerita kemarin itu kita orang soba jalan di beberapa masjid, orang datang itu saya sudah bilang, kita orang datang harus kasih salam, kemudian orang edukasi pada orang. Karena orang sudah kasih keluar kebijakan himbauan bahwa bisa laksanakan Idul Adha itu yang pertama sebelum turun instruksi gubernur. Orang sudah bikin edaran bahwa wali kota sudah menetapkan tong rapat dengan MUI, dengan Kemenak, bahwa kota Ternate karena pertimbangan kearifan lokal, walaupun zona merah, kita orang tetap laksanakan salat Idul Adha. Diambil keputusan oleh Satgas, Ketua Satgas wali kota bersama Ketua Satgas Dandim, Kapolres itu tetap mengambil keputusan untuk tetap tidak melarang, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian tentang penyembelihan hewan kurban itu kita putuskan karena MUI sarankan kalau bisa dipotong selama pemotongannya selama 3 hari dengan hari tasrik, supaya orang tidak berkerumun. Sehingga kita orang sudah himbau melalui himbauan itu bahwa pengurus masjid kalau boleh ngoni saja yang pengurus itu yang potong hewan kurban dengan kerjakan itu. Kalau ada orang yang misalnya datang situ tanpa pakai masker, ngoni suruh dong lebih baik kembali ke rumah. Nanti baru DP sistem pembagian kalau bisa bagi ke rumah-rumah. Nah itulah yang kita orang turun. Itulah yang kita turun, kita cek bagaimana mengikuti sistem. Jadi di beberapa masjid kita mulai dari masjid di terminal, kemudian masjid ke Makassar, masjid Imam Bonjol. Jadi memang keliling. Masjid Sultan sudah keliling sampai ke terakhir masjid Heku, baru ke sana. Dan ke Huda. Iya ke Haki Huda. Kita orang bercerita, tanya mana DP ketua yang pernah, atau tanya ini bicara apa bagaimana. Orang ini ada yang lain misalnya masjid ke Makassar, Cimi itu bilang kata ini pakai waktu. Jadi ada orang yang jam begini harus datang jam begitu. Tak boleh dia datang ke muka atau supaya menghindari kerumunan. Misalnya di Toboleu misalnya, itu per RT. Tak boleh terobos kemari. Nah, baru ada yang dorang antar langsung, nanti ke. Seperti itu.
Jadi waktu kita orang di Aceh Huda itu, kita ngelewat, mungkin masyarakat di situ berpikir orang akan dibubarkan karena tentu ada isu-isu yang tadi yang bilang kata ini Satgas akan bubarkan, padahal tidak. Orang turun, kebetulan ada anak satu laki-laki masih muda-muda, saya tegur, bikin apa ngantar pakai masker? Kalau nggak terpakai, dia belum jawab, saya bilang kalau nggak terpakai masker, sebaiknya di rumah saja. Kenapa? Karena memang kita kan sudah perhitungkan Aceh Huda dengan Ternate Utara itu merah, merah dalam zona merah yang paling pekat dia. Apalagi Aceh Huda, Dufa-Dufa itu belasan, Aceh Huda juga begitu. Apalagi di lorong itu. Nah begitu. Tapi dia waktu saya mau edukasi Pak, dia maksudnya mau panggil lah, saya mau kasih edukasi kalau nggak pakai masker begini kan, orang yang mau pakai masker kan bukan untuk Satgas. Cuma dia ini, jadi waktu saya pegang di leher, dia kontak, saya tarik ke leher, di sini. Itu dong bilang saya kasar di situ. Dia ipar yang perempuan yang tunjuk-tunjuk pas saya, begitu. Tapi saya maklumi, dia tunjuk-tunjuk pas saya begini, ini aparat begini, bla bla bla. Ya semacam biasa sudah. Baru karena dia selalu tunjuk, saya tipis DP. Tahu sini bilang apa? Kalau tipis DP telunjukin, tunjuk begini. Ngana umur berapa? Kok ngana mau? Saya. Terus dia lebih tambah, begitu ada ketua BKMPL yang dengan baju kaos putih, dia lebih tambah apa sampai saya pegang di tangan. Jangan. Saya. DP papa mantu di atas toki itu. Jadi saya bilang ini tiga ini provokator. Saya bilang pada saat di lapangan. Orang ini datang bukan mau kasih bubar ini barang terada. Cuma minta mau tanya, akhirnya minta maaf dari BKN untuk minta maaf. Saya bilang ini bang, anak satu dia ambil saya gambar. Saya bilang terus anak ambil gambar. Pak ini tuh pihak, yo ambil. Nah, kalau nanti kita pihak hukum ada cuma terpakai begitu. Dia itu yang ambil gambar ini siapa PAD. Saya tahu semua. Jadi anak laki-laki yang tadi saya tegur itu baku ipar dengan perempuan, dia rasa terterima bilang kata saya kasar, padahal saya pegang DP, maksudnya mau hela DP bahu ini, dia baciki, jadi saya hanya dapat tahan di kerak belakang, jadi kelihatan kasar. Padahal saya tidak pernah, saya panggil pelan-pelan. Di mana-mana saya yang orang yang ini tidak pakai masker atau saya himbau, saya kasih pengertian. Orang tua-tua ke anak muda saya kasih pengertian, karena bukan untuk saya, untuk dirinya dia. Bahwa kalau dia di kerumunan dengan tidak menggunakan masker kan beresiko dia, apalagi zona merah. Beresiko untuk diri sendiri dan resiko juga untuk orang lain. Betul sekali. Jadi Koas ini mungkin dampak dari kan banyak media sosial ini berkembang. Jadi ada video sebelum kejadian di Ternate ini ada kejadian di salah satu tempat yang Satpol PP. Betul. Terus lagi ada kejadian di Medan. Jadi video ini orang mau teruskan nih. Saya juga nonton dari grup ke grup. Jadi itu sehingga jadi evaluasi bagi kita orang sebenarnya. Ini muncul sebenarnya karena masyarakat juga di rumah, dong bekerja cuma nonton, akhirnya kok aparat begini, kok petugas begini. Nah, itu mungkin salah satu penyebab juga. Nah, sampai sejauh memahami psikologis itu. Nah, ini bagaimana menurut Koas? Padahal sambil minum Koas. Padahal saya setiap apel, saya kasih apel anggota saya ingatkan. Betul nih, saya ingatkan. Setiap apel dalam penindakan kita harus menggunakan prinsip edukatif humanis. Tapi tidak meninggalkan ketegasan. Karena kita ini bidang gakum, penegakan hukum kalau tidak tegas kan bukan gakum namanya, ya kan penegakan hukum bukan. Ya penegakan hukum sesuai dengan aturan-aturan regulasi yang ada. Tapi selama kita orang operasi selama ini kalau orang terpakai masker itu cuma hukum push up, hafal Pancasila dan menyanyi. Cuma itu saja. Karena pernah dengan paling tinggi denda apabila ada operasi justisi. Denda 50.000 atau kerja sosial dia menyapu rumpu. Model begitu, jadi bersifat mendidik saja. Ada lain orang, jadi hakim tanya, ngana mau denda 50.000 atau ngana kerja sosial? Saya ada orang yang ada uang, dia bilang sudah Pak, Pak Hakim saya denda 50.000 supaya kerja sosial menyapu rumpu dan segala macam. Ada orang lebih milih, saya terada uang Pak Hakim, jadi sudah kerja sosial. Itu hukuman yang paling tertinggi. Kalau terada cuma hanya push up. Push up bagi laki-laki, kalau bagi perempuan kan suruh menyanyi, pilih menyanyi kah, hafal Pancasila. Itu di mana-mana seperti itu. Tidak pernah kita orang kasar sampai pukul, itu tidak ada. Saya tegaskan ini, tapi saya bilang tetap tegas. Tidak bisa tidak tegas. Nah, kadang kita orang tegas ini,
dibilang orang kasar. Jadi yang kemarin kejadian di Akehuda itu bagian dari ketegasan menurut Koas. Sebenarnya kita orang, ya itu bagian dari, sebenarnya tidak terlalu tegas sih sebenarnya. Itu cuma dorang karena dorang sudah persepsikan itu yang tadi Cinel bilang. Dong mungkin nonton itu video-video yang berkembang. Jadi kebetulan saya menggunakan mobil Satpol PP. Jadi mungkin dong kira saya ini anggota Satpol PP. Saya. Kebetulan anggota. Saya naik biasanya saya naik di muka mobil auto orange itu. Gitu. Jadi orang punya negatif thinking ya mungkin seperti itu. Lalu mungkin ada informasi bahwa seolah-olah kita orang Satgas mau bubarkan orang yang kerja-kerja itu, padahal Satgas ini yang memberikan himbauan tertulis kepada seluruh masjid bahwa tata cara pemotongan hewan, tata cara sampai pembagian dan sebagainya itu kita orang yang bikin. Jadi istilahnya cuma mau datang cek saja. Cek saja, kita orang cuma monitor karena perintah ketua Satgas, Pak Wali Kota waktu itu tong apel malam, jadi bilang besok ini hari Idul Adha, Moni punya tugas memonitor. Kalau ada apa himbau orang untuk urai, jangan Jadi isu yang berkembang bilang mau kasih bubar itu tidak benar. Panitia kurban di setiap masjid itu terbetul ya? Betul. Nah, ini kita sudah ada kurang lebih hampir 10 masjid. Baru kita orang ketemukan itu Masjid At-Taqwa Akehuda. Mangkali dapat pasti Masjid At-Taqwa apa? At-Taqwa apa? Jadi DP apa sedikit situ ya, DP nahas sedikit dari terapa bagi kita orang Satgas, orang anggap itu sesuatu yang itu dinamika. Yeah. Orang berikan komentar di FB dan lain sebagainya, bilang kepala Kesuampol, bahkan bilang kepala harus diberhentikan karena memelihara. Ya, ini mengenai media sosial tadi FB. Koas Tabea, saya juga adalah salah satu yang posting itu video. Saya mau bilang malam ini Pak Koas mau marah Pak saya, silakan coba Koas kalau mau marah. Saya pernah bilang, mau bilang Pak Haikal, Ustadz Haikal, tapi saya tak mau bilang. Saya bilang kehebatannya Cinel itu, saya dengan beliau itu, orang dua ini jaga baku sikat di diskusi. Tapi pertemanan dan persahabatan kita dua tidak pernah putus. Saya bilang begitu di teman-teman. Kan dong kasih panas lagi pas saya. Itu Ibu Lela Sarif pagi penghuni tak ada masalah. Kita dua ini taman diskusi. Kita dua ini aktivis dalam FGD. Toh baku sikat, baku malang. Ini di WA orang baku sikat. Tapi abis itu kita dua sudah baku puji sudah. Kenapa? Karena kita dua ini jaga pertemanan dan persahabatan. Saya kadang-kala bilang Pak Maitua, ini orang politisi tapi saya orang ilmu politik. Jadi kau udah buku ambil terada. Asik. Jadi kadang-kadang orang tak paham di situ. Iya. Dan saya menghargai itu. Saya menghargai pertemanan dan persahabatan. Berbeda ide, gagasan itu biasa. Saya dan Cinel sekali-sekali juga tolong jago kuat. Kadang-kala kalau orang tak mengerti, itu dinamika kuasi. Orang tak mengerti. Dong dua ini baku musuh kan? Padahal dong tak tahu. Begitu. Kalau saya begitu Cinel. Jadi seperti itu. Saya selalu menghargai pendapat orang. Saya suka berdebat, tapi saya juga menghargai. Saya juga tidak memaksa pendapat saya. Iya. Itulah kalau kita mau jadi demokrasi sejati kan begitu. Iya, asik. Tapi memang ada yang bilang juga, Koas secara teori jurnalis itu kan bad news, it's a good news. Bad news, jadi toh harus bersyukur juga toh. Iya, tidak apa-apa. Dengan momen ini, Koas paling tidak orang tahu bahwa tugas dan fungsi Koas itu apa. Itu yang tadi Cinel bilang, ini kan selebritis. Jadi ada teman-teman bilang, saya jawab bukan teman kan, Pak Dandim. Saya telepon, Nguni kalau dia panggil saya abang, bang itu kan keluar begini di sini. Ya sekali-sekali jadi selebritis lah. Karena Kepala Kesuampol kan jarang sih dipublikasikan karena selalu bekerja senyap di bawah tanah. Kali ini dimunculkan. Iya menarik. Tapi sesungguhnya Koas teremosi ya. Pada waktu itu yang kejadian di Akehuda. Coba lihat gestur tubuh saya. Waktu perempuan itu menunjuk-nunjuk dengan maki-maki ke saya cuma geleng-geleng kepala. Iya persis. Saya geleng-geleng kepala, astagfirullah. Mana ini umur masih muda. Mana dan kita orang tua-tua. Kerja semua pensiun. Mana tunjung-tunjung. Jadi saya bilang saya tepis DP jari untuk tunjung saya adalah saya menepis kekurang ajarannya dia. Bukan cuma dong situ baterai apa mau dipukul perempuan. Respon bilang apa pukul perempuan.
Nah, ini karena dong sudah terstigma dengan itu yang pukul perempuan di Makassar itu atau di mana tuh. Nah, saya bilang saya terpukul video yang perempuan. berkembang tuh ya. Saya bilang di ketua BKM waktu itu, saya bilang saya tepis, saya atau istilah tepis ini kemudian apa kasih pakar. Pakar DP Jari itu pakar DP kekurang ajaran. Orang ini hidup di dalam daerah adat seatoran. Adat yang orang baku siloloa. Iya kan? Ini penting. Ini kan hidup di kampung adat. Kampung yang di mana daerah utara itu daerah adat. Orang harus utamakan itu. Dan itu saya pengen ajarkan praktikan begitu. Jangan saya sempat bilang anak umur berapa? Kok anak mesti tunjuk-tunjuk pak kita? Dong kaget di situ. Kok saya bicara umur? Karena saya bicara tentang tata krama. Toh kalau bilang bicara adat seatoran. Adat matoto agama. Agama matoto kita bula. Kalau adat matoto agama apa? Kalau Anda agama Islam, berdasarkan agama Islam. Kalau Anda agama Kristen, berdasarkan agama Kristen. Begitu. No, kalau berdasarkan agama Islam bagaimana caranya? Dan itu saya paham itu di lapangan seperti itu. Saya dapat tantangan di lapangan bukan baru di Akehuda. Koas ini sudah berapa lama jadi ASN? Saya kurang lebih 37 tahun. Sudah 37 tahun. Saya. Jadi ASN dan tapi tak bosan nih Habib biar dong nyonyok ya. Koas minum dulu. 32 tahun 37 tahun sudah mengabdi jadi ASN. Dan tentu saja kan koas pengalaman sepak terjang ini luar biasa. Nah, selain kejadian di Akehuda ini pernah ada kejadian lain yang mungkin membuat ya seperti inilah kondisinya. Ada kejadian yang pernah koas ketika saya tertibkan baliho Haji Bur di Dufa-Dufa itu dihadang dengan cakalele parang yang tajam. Oh, berhadapan di masyarakat nih? Ya. Itu peristiwa itu. Terus saya Pak Asis Hirto dia yang cegah sama si itu yang cakalele. Cakalele itu karena dong larang boleh cabut tertib. Saya mau buka tuh Haji Bur pe gambar yang waktu pemilihan pertama. Itu sudah kes Bangpol Saya sudah kes Bangpol. Saya pimpin pasukan, ada polisi, ada tentara. Nah, untuk penertiban karena dorang pasang di daerah pasar. Kan waktu peraturan wali kota kan terboleh pasang pasar di ruang-ruang publik macam pelabuhan, sekolah, kampus, masjid kan terboleh. Nah, terus yang kedua pengalaman saya waktu orang Sulamadaha dan orang Takome memblokir jalan. Memblokir jalan. Orang Sulamadaha itu memblokir jalan karena air, masalah air. Masalah air. Itu cakalele juga, masalah air minum. Jadi saya ditugaskan oleh Pak Haji Bur almarhum untuk itu kan masalah PDM. Terpaksa saya konsultasi dengan kepala PDM masalahnya apa. Baru saya ke atas jelaskan saya sendiri, tidak bawa aparat. Itu dengan bakar-bakaran dan dengan parang. Tapi saya hadapi. Jadi intinya dan alhamdulillah mobil itu dan orang ini terus aksi waktu pada saat periode kedua Haji Bur ada mutasi-mutasi dimutasikan tuh di Sulamadaha dengan apa segala macam. Itu orang aksi dari pagi sampai sore. Saya turun diperintahkan oleh Pak Haji Bur almarhum, saya bikin penyelesaian. Alhamdulillah selesai, saya sendiri. Polisi juga sampai bingung, ini terlalu berani manusia dengan ribu, satu kecamatan Pulau Ternate dan itu. Dorang kantor-kantor lurah, saya buka kantor-kantor lurah. Dorang cakalele pas saya, bakar-bakaran. Jadi pengalaman menghadapi masyarakat itu makanan hari-hari sudah. Ya alhamdulillah, karena kita orang ikhlas saja. Kalaupun dorang marah, sudah. Saya mesti todo, maksudnya saya mesti dingin. Kalau saya naik, dong dinginnya juga. Ya, saya juga sadar, oh iya, begitu. Jadi saya sudah istilahnya Ciner kalau begitu-begitu memang sudah jadi apa ya, bagaimana mendarah daging. Iya, saya cuma begitu dimaki-maki, dihujat di lapangan dan bahkan dihadang dengan senjata tajam. Tapi mungkin karena latar belakang saya dilatih militer dan lain sebagainya, jadi mungkin bisa hadapi. Ya, gitu. Ini kan kau belum tahu pandemi sampai kapan selesai koas dan masih ada diperpanjang lagi PPKM atau pembatasan masyarakat. Nah, dari sisi pembatasan masyarakat ini ya tadi seperti yang Tom bilang di awal koas bahwa orang ini kan resah, gelisah, semua harus dibatas-batasi relasi sosialnya, aktivitas sosialnya dan otomatis tugas-tugas daripada Satgas ini masih terus berjalan.
Berangkat dari pengalaman kemarin Aki Huda, kira-kira apa yang menjadi evaluasi dari Satgas ke depan? Memang kalau untuk berangkat dari kejadian Aki Huda, kita nanti sehari dua ini akan rapat Satgas. Kita evaluasi hal-hal apa yang kita belum putuskan. Tapi tetap kita menggunakan prinsip edukasi dan humanis. Itu masukan-masukan dari berbagai kalangan orang dan saya, tapi itu kita sudah lakukan. Cuma kita harus samakan persepsi tentang ketegasan. Kalau kita tegas, bukan berarti kita kasar atau kita keras. Karena penegakan hukum tujuannya untuk mendapatkan efek jerah. Tapi selama ini kita gunakan pendekatan edukatif, sangat edukatif. Kalau bidang Gakum yang saya pimpin, kita turun itu kalau tugas yang sebenarnya kita hanya menindak, tidak ada sosialisasi. Karena ada bidang yang sosialisasi, ada bidang tersendiri di Satgas itu ada kurang lebih 4 atau 5 bidang. Ada bidang komunikasi massa untuk melalui ini dia bikin edukasi melalui media-media. Kemudian ada bidang penataan kehidupan baru atau gimana. Kemudian ada bidang penanganan kesehatan. Dan ada satu bidang lagi, bidang apa itu? Terus ada bidang Gakum. Nah, kalau bidang Gakum itu regulasi turun kita tindak, kita pakai dasar itu. Tapi tetap saya bilang sama anggota saya, karena anggota saya kan terdiri dari anggota TNI Angkatan Laut, TNI dari Kodim, Polres, Binda Era, BPBD Badan Bencana, Kesbangpol, kemudian Satpol PP, kemudian dari itu tim kesehatan, tim itu, tim penegakan hukum dari kejaksaan, dari pengadilan. Sesuai dengan regulasi. Ya, sesuai regulasi. Jadi kita bisa tindak di tempat. Jadi misalnya pelaku usaha, kita sudah ingatkan, kita bisa denda di tempat, karena langsung sidang di tempat. Itu kita punya wewenang. Tapi selama ini kan kita tidak sidang di tempat. Kita cuma mengingatkan. Padahal kewenangan itu ada menurut aturan, gitu. Nah, jadi dengan kejadian seperti Aki Huda, itu memang jadi sesuatu yang untuk dijadikan bahan evaluasi kita ke depan untuk Satgas, karena kita juga memahami apa yang tadi Cinel bilang tentang psikologi masyarakat. Kota Ternate mereka merasa tertekan, Ada yang sampai bilang ini Ternate bukan di Jawa. Di Jawa. Jangan boleh bikin kayak diteriakin begitu memang. Diteriakin dan saya dengar itu bukan fitnah. Itu betul. Diteriakan. Itu yang diteriakin cuma di Aki Huda waktu itu yang teriak begitu. Tapi pasca itu sudah ada permohonan maaf dengan masyarakat, maksudnya subaku dapat subaku kasih selesai ini persoalan. Belum. Tapi hari itu saya bilang oke, sudah selesai. Ya Pak, bagaimana? Sudah ada ditelepon oleh ketua RW. Saya telepon ketua RW bilang kalau begitu kasih selesai. Ketua RW itu Pak Abdullah namanya, Pak Abdullah. Kalau saya bilang saya sudah memaafkan. Saya kalau dengan orang baku begini selesai sudah. Tak ada bilang kata ini. Dan kita orang kan pemerintah. Tidak mungkin kita orang ada rasa dendam. Tak ada rasa dendam bilang nantinya naik. Muni Aki Huda kalau sampai ada urusan apa kita tidak boleh. Dalam prinsip pemerintahan tidak boleh. Kalau ada aparatur pemerintah yang model begitu, dia harus berhenti. Itu berbahaya. Tidak ada. Jadi saya bilang sama anggota Satgas, kita tetap semangat. Namanya tantangan dan ancaman dan sebagainya itu bagian dinamika. Dan itu kita evaluasi untuk diri kita sendiri, dan kemudian kita mungkin jauh lebih soft atau lebih ini, dan kita mungkin yang paling penting adalah kita bisa mengendalikan emosi kita. Begitu. Ambil pelajaran dari apa yang terjadi. Itu pelajaran berharga. Kalau Cinel tadi tanya saya dapat ini, itu saya ambil pelajaran-pelajaran di lapangan. Menghadapi orang yang demonstrasi aksi unjuk rasa, itu lebih sakit lagi, karena bicaranya adalah tontara percaya penghuni itu begitu, tapi orang ambil begitu. Jadi sebagai aparatur pemerintah atau penyelenggara negara, orang memang dituntut untuk begitu. Tidak bisa ada dendam kepada masyarakat, tidak bisa ada rasa bahwa ketersinggungannya berlebihan. Kalau model ketersinggungan berlebihan, berhenti dari aparatur, saya istilah pulang buka pakaian dinas, bakar pada dia berhenti, karena urus masyarakat dan bangsa ini tak gampang. Macam-macam orang pendapat, file, bilang begitu tuh, macam-macam. Jadi kalau tentara tahan tak bisa. Saya bekerja dari Cinel tadi tanya saya pengalaman 30 dari kecamatan, rupa-rupa macam. Saya sudah
kalau saya memimpin, orang sudah ribuan orang saya pimpin. Khususnya saya pimpin sebagai staf. Berbagai macam watak Cinil. Begitu. Jadi sudah begitu sudah. Jadi akhirnya tong semua dekat-dekat pensiun begini kita tahan-tahan saja tuh. Cuma orang jaga bilang saya ini emosional, padahal saya bukan emosional. Saya orangnya prinsip tegas. Kalau aturan dia begitu, memang itu mungkin bukan entah kelebihan atau kelemahan saya. Tapi kalau aturan sudah bilang begitu, saya tabrak sudah itu. Nah, tapi tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai kearifan lokal, psikologis masyarakat, atau psikologis massa. Kita harus pertimbangkan. Tidak bisa. Jadi saya istilah aturan penyelenggara negara, kalau aturan dia A, toh, kalau bisa A1, A1, A2 sampai A1000, asal jangan B. Karena A dan B berbeda. Itu dalam pemerintahan. Yang tong belajar ilmu pemerintahan begitu. Bahwa orang boleh ambil kebijakan, tapi sepanjang masih di koridor. Artinya kalau dia bilang A, koridornya bilang ya A1, A2, A3, jangan B. Kalau B sudah berbeda. Baik, nah, ini berbahaya. Ini luar biasa. Tompe Bacarita malam hari ini. Koas suku dofu-dofu so datang mau Tom Bacarita di sini. Luar biasa Bacarita ini. Hanya di Ino Bacarita.